Ini terus nyala ini ada di belakang sini. Oh, oke. Nah, dia kalau nyala, pasti ininya nyala. Oh iya. Ini gunanya namanya safety switch. Iya. Karena kita punya mesin ini dari ukuran segini sampai ukuran yang besar sekali, yang 150 mm. Jadi supaya tangan atau apa tuh jangan nyala langsung dia turun atau naik ke speed. Kita harus tekan dia, baru dia bisa berfungsi. Oh. Nah, kita kan mau tahu nih, si mesin ini berhubungan nggak sih sama si komputer? Ini caranya, Bapak udah klik ya? Tapi membuka eksigentor. Oke. Ini komputer yang lama, Pak? Iya, mau nyobain. Oh, harus gitu kan? Tahu ya? Nggak, kurang cepat ini terlalu lama ini, biasanya sudah nyala. Pakai ngeyel, di baru aja. Nah, terlalu lama kan ini? Lain buka ya. Pintu start menu. Jadi udah saya Biar pertama kan ini mau yang komputer nih saya pakai yang SMS Banten. Ini masuk biar baru sama Pak Wih, nggak boleh. Ya, ya. Ini pakai apa, Pak? Apa sudah? USB nih mas. ini soalnya gini Pak, kalau dia lama nanti kalau ibu misalnya lakukan teks gitu kan, dia kan mau keluarin nih grafik, hasil sebagainya. Besok ibu mau tes, ibu sudah tes 100 mau tes, dia tuh pasti akan berbaca dulu semua baru dia masuk ke yang baru. Jadi terlalu lambat. Ini ada tanda di sini. Ini kita klik, dia muncul kan? Ini untuk menunjukkan bahwa Enggak bu, lama nih, tanda yang apa nih? otomatis muncul di bawah sini. Yang mana? Gitu aja pakai Awas, kertas. ini aja motion ini pakai aja dulu Mousepad. mousepad ini. Ya, mousepadnya. Ini di bawah sini, dia otomatis muncul. Oh, muncul di bawah ya? Nah, kita klik. Ini untuk membuktikan bahwa kita punya mesin ini tersambung nggak sama Dengan mesin komputer. ini ya? Caranya, nah, software-nya gitu. iya, dia pasti warnanya biru Iya. kalau dia tersambung. Kalau dia nggak tersambung, dia abu-abu. Oh, gitu ya. Karena videonya ini abu-abu ya? Iya, Videonya. ini kan abu-abu. Iya. Harusnya dia nyala, ini nggak tersambung. Oh. Jadi, saya mesti lihat kenapa dia tuh nggak tersambung. Ini waktu ini udah disambung. Sudah, ini yang tes. Nggak boleh saya pasang di belakang. Itu portnya berapa kok? Dia nggak connect. Nggak detek ya? Iya. Bapak tadi udah ada Pak. Ada. Dari sini. Datang jam 9-an, tapi langsung ke atas. Mungkin kalau ini Nanti saya telepon ya ini. tadi ketemu sih pas naik Kamu ke tadi atas. ya? Pas naik ke atas. Kayaknya saya mesti lihat instalasinya di cut dulu aja karena ini panjang. Sebelum kita masuk ke sini, saya mesti kasih tahu dulu tentang safety-nya mesin ini supaya ibu bisa pakainya awet. Pertama, ini kita sebutnya limit switch. Artinya, ibu naik sampai sini atau turun ke bawah sini, jangan sampai si kita sebutnya ini gripnya ini mumpul ke bawah. Karena ini kan grip ini load cell ini sesuatu yang pekat. Kita lihat nih, kan kita ini kan kenanya di sini kan. Iya. Tapi kita harus ukurnya tuh dia posisi ininya. Jadi misalnya kalau ibu mau rendah, segini dia udah bisa turun lagi kan. Tapi harus diukur ininya. Jadi kita sebut misalnya segini lah. Ini hand remote. Fungsinya sama seperti yang tadi itu. Misalnya kita turunin. Karena ibu kalau tes, saya rasa foot ini kan diameternya kan nggak jauh-jauh. Jadi ini penting sekali gitu.
Jangan sampai nanti misalnya di setting sini gitu, Yo, dia pukul ke sini. mengekor situ nanti. Nanti klubnya kan Karena kalau foot harus lebih hati-hati sebab kebanyakan pressure. Iya. Kalau tensor itu ya sejelek-jeleknya dia bunyi. Ini juga sama. Tapi ini lebih berbahaya karena dia kena dulu baru bunyi karena ininya di sini. Iya. Oke. Kita udah naikin nih. Mau pakai ini ataupun di software sebenarnya semua sama. Software kelebihannya cuma dia bisa settingannya di situ karena ibu beli yang hand remote ini, bukan beli ini free of charge dia ini. Terus ini ada beberapa tombol ya. Kalau kita misalnya ibu bilang gini, oh saya mau bikin ini titik nol saya. Artinya titik nol itu nanti kalau sudah ibu mau kesana sini bolak-balik kayak apapun, dia akan balik situ. Jadi kita sebutnya ini kita kasih tanda nol ini, tekan dulu nolnya. Nah sekarang kita coba ya. Salah ini gitu. Ini penting sekali buat ibu karena ibu kan masukin barangnya pasti begini. Iya. Nah, jadi nanti kembaliin lagi ke titik nol, itu yang tanda ini. Kan ibu tadi sudah bikin nolnya dulu. Sekarang ibu bilang, ini kan sudah ngawur kan tadi. Kembali dong ke titik nolmu. Dia ada kembali. Sehingga waktu ibu mau masukin sampel, ibu tinggal naikin sembarang lah, kayak tahu gitu. Terus balikin aja lagi ke posisi awal. Selain fungsinya untuk itu untuk juga menjaga akurasi dari tesnya ini. Jadi ibu tuh selalu memulai dari titik nol yang benar. Oke, ini salah satu. Ini kan cepat, keren gitu kan. Ini juga ke atas, tapi halus sekali. Ini dia bergerak ini. Gak kelihatan. Cuma nggak ya. kelihatan. Semua baik cepat maupun lambat itu bisa diatur dari software. Nanti itu kita ajarin. Biasanya ini standar pabrik karena orang biasa pakainya seperti itu. Karena ini speednya kalau saya setting zoom gitu juga bisa. Atau pelan sekali juga bisa. Oke, ini kembali. Tapi artinya yang tadi maaf itu speed untuk pengaturan di sini ya, bukan untuk pada saat proses analisis ya. Bukan, itu di dalam software. Ini hanya untuk mekanikalnya mesin aja. Jadi naik turunnya mesin. Ini kita, jadi kalau ada apa-apa misalnya, oh ininya apa, kenapa gitu ini sebenarnya terdiri cuma 4 bagian mesin ini. Ini kita sebut body. Ini kita sebut load cell. Ini kita sebut remote kalau yang ini, tapi ada lagi yang display. Ini grips semua yang di sini. Sama software. Jadi kalau misalnya, oh load cell saya punya begini nih, atau juga udah tahu grip saya yang atas sama bawah. Ini habis. Ini komunikasi antara load cell dengan mesinnya. Mesin ini hanya bisa jalan kalau ada load cell, baru dia mau deteksi. Kalau enggak, dia safety-nya juga. Kalau misalnya keadaan darurat, ibu tekan ini, tekan aja, langsung dia mati. Oke? Yang banyak ini yang nanti di software ini. Kita mulainya itu dari Signal ini berapa dari, misalnya ini kan 1 kilonewton, batas maksimal atasnya sampai 1 berapa kilonewton karena tergantung ini plus sebenarnya Plus berapa persen? sebenarnya itu 10-20%, tapi kita nggak pernah pasang begitu. Di ini pun sendiri, di mesinnya sendiri pun kita pasangnya udah lebih turun 5%. Hanya 5%. Itu supaya ininya ya Safety lah. Ya. overload sih nggak. Sebenarnya kalau mesin ini overload sebenarnya kan dia sudah ada damper 20 itu. Iya. Tapi kalau kita terusin berkali-kali begitu, ya dia juga Maksudnya yang rusak. ini, ya. Yang mulai paling pertama kita pin. Ini udah dipin di sini. Jadi paling gampang tinggal diklik aja. Muncullah dia. Ini ada beberapa macam. Misalnya kita mau bikin baru, itu dari sini. Mau buka yang sudah kita bikin di sini.
Terus ini kalau misalnya kita mau tambahin misalnya choirnya, kita mau tambah ini, tambah itu, tambah apa ya, kita bisa rubahnya di sini. Library mana tuh Pak sini? Library-nya. Library. Mungkin dari bawah aja Pak Wahyu, jangan lompat-lompat. Biar ini kan semuanya Bentar awam ya, gitu. saya lihat dulu. Hmm. Saya juga nggak pernah pakai library-nya, soalnya kita. help ya. Tapi help-nya ini bukan library. Oh. Aplikasi baik. Ini dia nggak seperti yang ini standar library. Oh. Diedit berarti ya masih. Template folder. Belum saya ini kan bukan. Oh, nggak ada ini. Ya. Yang pernah dikirim sama polisi waktu itu belum saya. Oh iya iya masukkan iya. ya. Itu jadi kita ada beberapa doang karena kita kan sebenarnya ini namanya universal testing machine. Jadi kita semua industri itu kita cover. Kita bukan seperti si apa? SMS ya. Jadi dia lebih kecil itu skopnya. Kita mau create new batch, contoh aja. Yang paling gampang dulu Bu, yang Ibu biasa pakai apa? Kita coba di sini. Karena ini sebenarnya nggak ada yang spesial sekali trainingnya, karena lihat bentuknya ini. Kita masuk dulu, kan ada tanda nih. Kenapa ada tandanya? Itu oleh Pak Fahim itu. Create a new batch test, Iya. misalnya gini. Baru Bentuknya cek, Bu. pasti begini. Terus nyepet ya itu. Nah, kita tulis aja namanya. Kita mau tulis apa ini? Misalnya tes. Tes 1 gitu ya. Tes 1 batch. Dia ini otomatis tersimpan di sini nanti. Oh, tadi bikin nama dulu baru. Nah, terus ini ada pilihan karena seperti saya bilang tipenya banyak. Ada namanya cycling test. Cycling test itu yang begini tuh. Yang berkali-kali. Oh, naik turun ya. Nah. Ya mungkin untuk yang tes profil analisis itu mungkin itu untuk naik turun itu ya. Terus ada yang namanya flexural test. Itu juga kalau untuk kayak 3-point bending atau apa yang Oh iya iya. Yang ditekan dia di antara dua Nah, ini. terus friction test. Friction test itu misalnya coefficient of friction, misalnya ini barang yang mau digeser, terus ada tahanannya segala. Inhaler back travel test, inhaler breakdown test. Ini biasa dipakainya untuk yang kesehatan itu. Tear and peel test itu juga sama yang drawback begitu. Yang ini. Untuk ngupas, untuk ngupas. Ya. Untuk User buka- configurable test ini itu yang kalau misalnya ibu mau bikinnya begini, saya mau cycling 10 kali, terus saya mau tekan dia selama berapa lama, terus saya mau tarik dia, itu configurable sendiri, jadi bisa dicampur-campur begitu. Yang ibu pakai tension and compression test, like finish. Muncullah ini yang harus diisi. Ini kita nggak singkirin si apa yang tadi profile testing itu Iya. singkirin dulu. Ini yang standar Iya biasa. iya iya. Potential Compression. ada dua ya. Pertama basic setting. Kalau tension ini nanti ibu misalnya mau pakai buat packaging atau buat tarik spaghetti atau buat apa aja tuh bisa. Iya. Pokoknya semua yang namanya tension itu artinya yang tarik. Tarik. Kalau yang itu artinya yang tekan. Tinggal diklik gini, kesan compression. Terus use a preload stress atau stress. Definisi dari preload stress itu begini. Kalau kita melakukan ini selalu dipakai di compression. Karena kenapa? Waktu kita taruh begini, kita kan nggak tahu dia tuh kenanya tuh kapan tuh kita nggak tahu. Karena pasti beda-beda kan ukurannya. Iya. Meskipun Iya. nolnya kita sama, pasti kita deketin gitu kan. Nah, itu setting pabrik tuh seperti ini. Tapi kalau merasa oh masih terlalu cepat atau terlalu lambat, tinggal diganti aja. Tapi kita anjurin selalu pakai. Sehingga nanti dia pas kena ke sampelnya, dia baru mulai menghitung. Jadi grafiknya ibu tuh nggak ditarik nolnya dulu kan. Ya ini yang standar ya. Preload stress, speednya berapa, pressure-nya berapa. Saya nggak tahu ibu besok pakai berapa di sini. Kalau di sana preloadnya sih nggak ada gayanya, hanya biasanya kecepatannya aja. Kalau Tapi dia ketemu nggak ketemunya kan nggak tahu. nah pada saat menyentuh baru dia akan membaca gaya. Jadi pada saat belum menyentuh bahkan dia akan selalu nol. Nggak ada ini ya Bu, kalau yang SMS nggak ada preloadnya. Jadi nggak ada preloadnya. Kita Iya, ada ini karena tadi pre-test seperti- tuh, pre-test, tes sama post-test itu aja. Ya, Iya. jadi pretest itu kalau baru menyentuh bahan ya dia Iya. akan tetap nol, di grafiknya nol, nanti begitu menyentuh bahan
pertengahan, nah, Baru dia terhitung muncul, gitu. Nantinya akan muncul nilai berapa dia dalam force-nya. Oh, berarti itu masalah akurasi. Iya. Karena ini waktu ibu turun itu sebenarnya kan sudah ada gaya kan, Iya. nah, cuma dia nggak tangkap. Iya, iya betul. Ya pakai dulu aja ini, kalau kurang atau misalnya terlalu sensitif menurut ibu ya ibu tambahin aja. Terus automatic PW zero at the start of the test, load and extension. Jadi begini, biasa kan dia ini untuk atur zeronya, nol awalnya. Iya. Jadi kita pilih yang paling bawah biasanya. Kecuali kalau ibu mau tahu dia udah turun berapa lama sih baru kena barang saya gitu lah. Nah itu pilih aja extension. Load and extension kita pilih. Return to machine zero at the end of the test. Artinya nanti habis tes dia kembali lagi. Seperti setting nolnya ibu di sini. Test speed. Ibu biasa pakai berapa? Saya paling 1 mm per detik. Itu satuannya Ini apa ini? Kok ini pakai tangan. Tangan Bukan maksudnya yang umum, bukan yang tekstur analog, tekstur profile loh. Iya. Iya, paling rata-rata Karena yang satu kali tekan itu dia. Itu namanya tekstur analyzer itu. Ini coba kasih tahu saya dulu, karena saya juga nggak paham kan. Ibu tes apa nih sekarang? Kita Misalnya materialnya kita apa? tes biskuit. Oke, Ah. ibu mau tahu apanya biskuit? Jadi misalnya kekerasan biskuit dan kerenyahannya. Nah, kita itu biasanya menggunakan test pitnya itu paling 1 atau kalau rekomendasi di alat paling kecil itu 0,5. Jadi biasanya menggunakannya sekitar 1 ada yang 2 gitu. 2 Force-nya per detik. Enggak, Kecepatan. Kecepatannya. Nanti Pergerakannya, Bu. force-nya yang akan kita ukur. Enggak, sorry ya, kecepatannya Iya. 1. Iya, 1 mm Satu. per detik karena ketebalan sampel kita kan paling hanya Berarti 1 millisecond. iya, 1 mili per second. Karena kita hanya pakai yang 1 millisecond itu biasanya cuma di profile. Tapi kalau ibu punya biskuit, ibu taruh, terus ibu mau tekan, mau tahu dia sampai pecah. sampai pecah kan? Iya, iya. Berarti ibu kalau dia pecah itu, kalau di sini tuh begini, kan force-nya kan naik dulu nih, tekan teprak pecah. Iya, nanti baru dia katanya turun. Iya. Kalau di mesin ibu yang ibu harapkan, dia berhenti diam, terus mencatat si drop, kita namanya tuh force drop. Nah itu apa yang terjadi di mesin ibu? Dia ngapain? Jadi pada saat kan probe bergerak, kemudian kena sampel, kemudian si grafik itu akan naik. Nah, pada saat grafik naik yang di komputer itu, nanti kan pecah ya, begitu pecah. Nah, misalnya bahan itu pecah, kita minta kedalamannya itu 10 mm, tetapi ternyata di 3 sudah pecah. Dia tetap akan melanjutkan sampai ke 10 mm. Nah, setelah 10 mm dia menekan ke dalam, baru dia akan kembali lagi ke titik 0. Oke, ini ada 2 di sini. Kita namanya force drop. Itu kita bisa pilih berapa persen force drop. Ini mesin sudah mendeteksi itu, berarti kan sudah sampai di titik dia pecah. Atau kita mau pakai gaya, pokoknya saya maunya kamu tekannya sampai 11 mili, 10 mili. Target ibu itu sebenarnya memang itu barang harus pecah di 10 mili, atau pokoknya kalau dia pecah saya mau tahu. Biasanya sih gitu, jadi kita menentukan kedalamannya, tetapi bahan itu sudah pecah gitu. Nah, tapi Jadi, sebenarnya kan nggak ada gunanya kan dia iya, kalau terus iya. kan. Nah, karena kita nggak tahu masing-masing bahan kan ada yang pecahnya nanti pada saat di ujung atau di tengah. Nah, itu biasanya kita panjangkan. Makanya kalau menekan bahan, kita biasanya sampai 75% atau 80% dari ketinggian bahan. Walaupun nanti setelah kita dapat, oh ternyata dia pecah hanya di 30%. Nah, nanti baru bisa kita kurangin lagi ininya. Kalau enggak berarti pakai ini kemungkinan besar jauh lebih baik. Iya. Karena begitu ibu bilang force drop tuh artinya begini. Dia naik 100 kan, pakai angka yang gampang lah, 100. Terus dia tuh pecah, dia langsung turun dong. Iya. Nah, force-nya turun. Kalau kita settingnya turunnya 20%, kamu langsung anggap selesai ya gitu. Itu artinya 80 tuh yang terhitung kan masih Iya. itunya. Ya, dia bisa begitu. Jadi dia nggak akan terusin lagi. Iya. Kalau kecuali kalau ibu bilang begini, ibu mau tekan agar-agar itu beda ya. Iya. Saya mau tekan dia sampai 10 mili nih, gitu. Saya mau tahu dia kayak apa. Nah itu Iya. settingnya pakai distance. Iya. Ini kan
kecepatannya Bu ya. Ini kecepatan kecil berapa? Ini kan per menit masih itu. Ada yang per second juga. Nah itu milimeter per second. Per second. Nah itu kan paling sekitar 1, juga kan 1,7. 1,5. 1,5. Iya. Berapa? Terserah. Iya. Bisa satu aja misalnya. Satu lah misalnya ya. Terus pindah ke sini. Limit. Stop test app. Ini yang tadi saya bilang. Ibu misalnya maunya di loadnya, di extensionnya, di stressnya, strainnya, atau hold for berapa second. Sekarang kalau berdasarkan ibu itu berarti extension. Kita coba dulu aja lah yang standar ya. Extensionnya, let's say berapa yang ibu sampel punya sekarang yang ibu tahu? Biasanya kalau Nudel itu kita paling menggunakan sampai 90 apa mm. Iya. Tes apa ini? Elongas air itu tensor apa compression? Compression. Oh compression. Compression itu limitnya itu tadi sekitar 70%, sekitar Enggak, barang yang ibu sekarang Barangnya apa? tes Sampelnya apa? Kira-kira berapa nanti saya bisa input? kalau misalnya kayak biskuit Ya, sekarang itu. jualannya sekitar Coba misalkan bawang Itu ini di bawah apa? kita lihat kekerasan aja misalkan. Nah, Penetrasi misalkan. Kalau biskuit kan sampai pecah. Biasanya ini kan tree bending kalau ini biasanya ya. iya. Kita nggak Kekerasan bisa juga, kekerasan Tapi bisa bisa juga. pakai yang pakai friction yang itu Pak, tapi ada ini Ini yang ibu, belakangnya ini yang semua. ya, nggak ada yang berlubang gitu. Propnya sekarang prop yang dipakai yang mana ya? Tergantung maunya apa? Kalau ini biasanya kan kita menggunakan yang bawahnya nggak datar, tapi Ini karena ibu belinya itu kan cuma yang bundar itu beberapa. Iya, kemarin. Oh. Bawahnya ini juga kayak misalnya tempatnya itu juga belum dibeli. Kan saya coba sama Pak Far. Iya. Nah, sama-sama Ini saya loh. Vale, semua tuh bisa dipakai, jadi terserah gitu. Ya, SMS tuh bisa dipakai kan? Oh, iya juga. Kompatibel. Nah, ibu biasa di bawah ini Ini pakai baru. apa? Iya tergantung sampelnya. Iya. Kalau Nah, misalnya ini ini, begitu. Iya. ya kalau ini Yang biasanya ada silinder ya, yang seperti ya, kecil. yang bola, buat per Jadi bola. ini Yang bola, yang bola. Ada apa sih Sama yang ini, Magnum. akan pecah ini satu-satu. Magnum. Magnus tuh. Iya, Magnus ini ya. Sekarang di mana barangnya? Di atas. Tiga jenis. Oh, Nanti saya ambil ini. Kalau Magnus itu Atau untuk kalau ini ini nih, berarti untuk desainnya apa dulu namanya? ya? Untuk iya, penetrasi. pokoknya yang sekarang gripnya ibu bisa aja dulu gitu, jadi Iya, yang lebih di sini gampang. ada di- Yang ini yang untuk penetrasi aja. Nanti saya ambil yang di atas. Ada Kalau Untuk penetrasi Ibu mau aja. tes apa yang biasa ibu sudah tahu, jadi kita inputnya tuh ada arahannya. ya. Untuk penetrasi aja Bu. Anu. Iya, boleh. Penetrasi aja. Penetrasi. Mau pakai kurva puncaknya. Iya, iya. Lupa itu kita. Terus saya lagi mikir, Ini biasanya disifatnya di atas. apa bedanya ini sama 3-point bending? 3-point bending itu Maksudnya hasilnya kalau ibu selama ini tes gitu. Kita nggak punya. sama. Kita nggak punya. Nggak punya 3-point bendingnya nggak punya. Tapi artinya kalau kita lihat di library-nya dia mirip. Iya. Harusnya beda. Karena ibu punya ini memang dia bilang untuk biskuit ini. Iya, untuk keripik ini pokoknya yang semua yang crunchy yang udah tipis. Keripik, buku gitu kayak kalau di sana sih tortilla contohnya gitu. Itu kan menyamakan. Oh, tapi nanti saya tuh di 50%. Agak berbeda soalnya. Karena ini apa? Penampang ini dia ini nggak free gitu loh. Sedangkan kalau ibu 3-point itu free. Jadi dia ke kanan gitu loh. Kalau 3-point itu ibu free, jadi memang benar si crispy si barangnya ini gitu loh. Kalau ini masih ada Sisi beban lain yang ketahan gitu. Jadi kalau 3-point bending kalau dilipat itu kan patah kan, makanya. Iya, jadi maksudnya beda. Kalau ini kan ini beda parameter, Bu. Beda iya, parameter. jadi agak menurut saya agak beda. Nah, ini cukup berbahaya, ini tidak dianjurkan untuk dipakai di sini. Karena saya tidak tahu akurasinya dia. Iya. Ini nggak dianjurkan yang ini ya. Yang ininya. Belilah yang sama persis kayak ininya aja. Ini kan kita karena ini danger, apa bahaya. Kalau ininya ibu kenanya di sini, kan dia keras tadi mana itunya? Propnya. Propnya. Yang kecil tadi propnya. Yang kecil tadi itu. Yang bulan di bawah tadi. Lupa naruh. Oke. Ini Oh, harus pakai konektor ya? ada konektornya. Konektornya
Apa nempel di SMS sana? Konektornya nyambung nggak? Nyambung. Hanya dulu. Nah, ini Karena beda, ini kan harus ada ininya lagi. Kalau ini sudah jadi satu kesatuan. Kita kalau kita biasa ganti grip ini biasanya kita posisinya mati ya. Ini saya Iya. posisinya ini. Harus mati ya, dimatiin ya. Ya kita lebih baik lah karena tapi sebenarnya kalau 1 kilonewton itu nggak terlalu berbahaya. Kalau misalnya bapak pakai yang 10 sih saya anjurin dia matiin. Nah, ibu lihat ya, ini kalau saya salah, kena kan? Kita coba simulasi lah. ini ya. Iya, untuk supaya tepat posisinya ya. Iya. Belum dipentingin dot-dotnya. Iya sih benar ya, Iya. Tapi memang kita ada beberapa kok yang apalagi yang SMS itu kan posisi ininya sudah enggak ada Lepas yang ya. lonceng gitu Oh Pak. iya. Nah, jadi kadang-kadang kalau untuk analisis yang menggunakan apa di bawahnya itu Ya pas tidak yang standar agak susah Pak. Misalnya kayak ini aja. Ini kan kalau meeting sedikit nanti nempel ke dinding. Jadi gayanya beda Ya, gitu. yang kompresif Harus ya. pas, sementara ini kan harus pas banget di Buat extrusion. iya. Iya, karena kita juga mentok ini. Jadi oke lah. Untuk sementara kita slow aja. Cuma 2 menit, 30 second lah. Itu kerja besok Iya. ya? Iya, biasanya seperti itu. Oke, saya bikin dia 0 ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi. Jadi ini tidak perlu kalibrasi probe ya. Artinya jarak. Kalau kita kan di sana ada kalibrasi probe itu adalah menentukan ketinggian probe dari sampel. Jadi kalau yang di sini ini kita setting di sini, kemudian kita langsung maukan situ ya. Ini kalau yang teori ini. Kalau yang profile beda. Oh, oke. Profile beda. Jadi dia mengkalibrasi dirinya sendiri. Jadi nanti dia ada pertama satu seperti yang dulu dia otomatis kan. Iya. Itu sudah di settingan di. Di sana. Nanti ini kita sebut template. Jadi template itu yang sudah kita isi tinggal kita tarik. Iya. Kalau profile analyzer dia mengkalibrasi dirinya sendiri dulu sama barangnya ibu. Nah ibu kalau saya apalah 2 senti dia 2 senti dia naik sekali baru dia kerja. Kalau ini biasa, ini pakai manual gitu. Ini kan compression 5,6. Kayaknya kalau begini ini aja itu pakainya per millisecond. Berarti preload speednya ini enggak juga. Ini kan supaya jangan terlalu lama lah kalau itu. Nanti kerjanya lama banget jadinya. Turunnya agak cepat ketika mendekati Dia pelan. sekolah berpelan. Dia otomatis. Extensionnya tadi berapa? Mau pakai berapa ininya? Setelah 5 mili. Itu masuk ke dalam kan kayak ya sudah pernah kayak baru display itu. gitu ya. Iya sudah pernah baru. Iya. Stop test when sample break. Ini maksud saya tadi. Iya. Kita misalnya klik ya. Ini masih ada pilihan lagi. Use the sharp drop break detector. The break is detected when the load drops quickly. Jadi dia itu langsung dia itu. Berhenti gitu ya. Nah, pilih itu atau use the percentage drop. Masih bisa juga pakai mau berapa persen sih dari itu misalnya tadi ibu bilang tadi berapa 70 ya? Iya. Like the load drop percent maximum load. Saya biasanya kalau yang persen itu kalau yang sampelnya tadi yang diplat. Nah, sekarang pakai nggak? Kalau yang ini enggak. Oke, berarti kita pilih load aja ya. Itu tadi yang saya klik, ibu lihat kan? Ini kan Iya. mati kan? Iya. Begitu saya klik ini, Nah, dia hidup. Iya. Bisa pilih. Iya. Atau use both. Dua-dua juga bisa. Mau pakai dua-dua, mau persen, mau itu. Nanti biasanya teoriticalnya tuh siapa yang mencapai duluan.
Oh, Itu yang dia. Berarti kita pakai ini ya. Percentage-nya detektor becomes active at 10. Biasa rata-rata berapa sih bebannya? Itu maksudnya gini. Kita ajarin si mesin bahwa pokoknya ada selisih mulai 10 ke atas itu kamu sudah harus mulai bekerja gitu. Detektor ini sudah harus bekerja. Nah itu biasanya kecuali kalau yang lembut sekali ya nanti mesti lebih kecil. Iya, iya. Tergantung sensitivitas ini. Iya barangnya. Biasa dapatnya berapa? Kalau di sana ada, kalau untuk sampel pangan apalagi yang pabrik? Enggak ini aja. Kita Kalau yang lagi ini. Kalau yang ini, kalau aplikasi kayak gini biasanya rendah, yaitu sekitar 10 atau 5 gram gitu. Gram force. Gram force. Berarti Kalau setengahnya Newton ya, berapa tuh? sekitar 5. Newton itu ke sana berapa ya? Kali bagiin kan? Biasa 2 kali. Iya. Kalau Newton kan MKS berarti kilogram kan, kilogram itu berarti 1000 kan. Kalikan 1000. Kalikan 1000. Iya. Tadi ibu Ini ada bilang pilihan. Ada pilihan ya? Ini dapatnya misalnya 10 gram force ya. Tapi ini ada pilihan dari Newton sama apa coba ini? Pilihan Sudah ada pilihannya ya, gram ya? Ada pilihan. Ada. Atau ke gram aja supaya Ini Itu gram gram force. force ada ya. nah, ada. Ini detektor become itu ke 10 gram force. Kecil atau banget. ya kalau bisa mendingan ke gram force semua. Gram. Jadi Sudah nih. Ya. karena kita kan literatur kebanyakan ke gram force ya untuk di yang sudah beredar di sini. Kalau yang internasionalnya memang Newton gitu. Bukan, maksudnya ibu pokoknya biasa dapat angkanya berapa? Gram force itu sekitar kalau yang Berarti yang pasang dia lebih kecil kalau ibu namanya gram force. iya 5 tadi ya? iya. Kalau biskuit ini dapat Ya 5 aja. aja. Karena ini biasa nyari-nyari ya, jadi maksudnya mau pakai di berapa gitu loh. Detektornya mengatur. Oke ya. Terus stop test after duration of enggak ya, nggak mau pakai ya. Activate and test toolbar button. Oke. Sample height. Interest in sample height gauge length enggak ya. Ibu nggak tertarik kan yang mau ukurannya berapa karena ini compression. Misalnya datanya banyak ya, kita harus bisa mencari apa yang kita perlukan Bu ya, supaya enggak. Iya. Sample height. Oh ibu tertarik sih ya. Tadi ibu mau tahu ibu mau tahu force-nya doang, mau to break atau ibu mau tahu dia rusak di berapa milimeter gitu. Biasanya kalau biskuit ini sih hanya dia Oh, rusak pada berapa? berapa ini aja. Jadi berapa gitu ya? Iya. mau tulis sample berarti nggak usah. Nanti fraktogravity. Iya. Iya. Ini yang ibu tadi bilang. Kalau ibu mau dia ngukur, ibu pilih auto measure the sample height gauge length. Otomatis itu ya. Iya. Berarti mesti udah download terus saya gitu ya, berarti sampel area. Ibu pakai kan? Misalnya, oh ini saya mau biskuit yang ukuran berapa nih? Berapa? Diameter aja. Diameter apa nih? Tergantung ininya, Iya, tergantung ini kan sekarang. yang ini diameter. Iya. Berapa? Ya kira-kira lah ya, Ya. ngawur-ngawur aja lah. Iya, nggak bakal masih 5 2 juta. Ini kenapa lebih jam mati ya? Nah, ini kan ini bisa operation fine tune ini biasanya kita pakai ke compression sama tensile yang harus terukur. Misalnya kayak tensile strength. Itu kita kan harus benar-benar tahu kan dia jaraknya itu berapa. Nah, itu kita bisa pakai sampai 15% atau 10% pengaturannya. Sampel area. Misal, ibu biasa mau tahunya tuh apa? Dari sini tuh apa aja ini? Ya. Biasanya fracture sama Parameter apa yang ingin hardness. tahu ini ya? Hah? Crunchiness atau Iya, crispiness? Ya itu antara crunchy, crispy. Itu kan kalau di sana istilahnya fracture sama hardness. Sangat mas. Harus kan ada itu, ada. Centang. Calculation crystal centang. Details ini pengertiannya. Ya. Ya. Configurationnya
use the maximum force, use the work done during the test, use the force at the first stage. Mau pakai yang apa? Maximum force kan? Maximum force, ya. Terus fracture itu apa? ini fractural Ya. Iya tuh, probability. di tes pengertiannya apa gitu ya. Iya. Untuk calculate the fracture as the extension until break sampai dengan pecah kan? Iya, betul. Bukan linear distance, oke. Terus pretest ini gunanya misalnya kalau ibu mau input pretest itu sesuai dengan ini. Misalnya contoh ya, ibu mau tahu nih kalau mau bikin tulis saja new, terus yang jawabannya yes no, jawabannya tulisan atau jawabannya numerical. Misalnya ibu bilang begini, tes saya yang ke-1 gitu. Oh, judul. Nah, karena tes ini di dalam sini yang besar ini, ibu mau tes sampai 100 sampai 200 tuh bisa. Dengan beda-beda, pilihnya di sini nanti. Ini mesti dicoba-coba sih. Habis saya training begini ya, biasanya harus coba-coba nanti. Oh ini kenapa begini? Nanti kasih telepon aja. Ini bisa, misalnya gini. Isi dulu pertanyaan ibu apa, terus nanti jawabannya apa tuh. Nanti dia waktu ibu pertama kali memulai tes tuh keluar kotak ini. Ibu harus menjawab. Kalau nggak bisa jawab dia nggak mau jalan, ibu mesti pindah gitu. Ya, pas tes yang dia berapa? kecil lah dia. Ya, jadi orang yang kerja ini ngerti gitu loh. Itu pre-question. Terus post-test juga sama. Post-test itu maksudnya setelah tes ini kayak ibu mau kasih komentar apa gitu. Terus harus dijawab sama orangnya. Nah, itu gini. Preconditioning juga bisa. Misalnya mau pilih-pilih limitnya apa gitu semua bisa lah. Mesti dicoba-coba satu-satu ini ya. Ini sekarang selesai kita anggap. Tapi artinya yang itu bisa diabaikan kan? Kalau kita nggak akan Nggak mau juga nggak apa-apa. Iya. Jadi ya nggak usah isi. Iya. Jangan mulai dulu, jangan bikin dia. Gitu. Iya. Ini udah ya. Kita coba nih. Kalau operation saya nggak serem-serem. Kalau alatnya nggak benar. Saya cuma start aja. Nih, sampel dimension 20 mm. Oke. Dia tuh jagain supaya apa yang sudah di-input tuh memang benar atau tidak. Ini udah jalan saking pelannya ini, Iya. 5,6 itu. Makanya itu bisa ditambahin atau bisa dikurangi. Kecepatan turunnya tadi Bu ya. Iya. Nanti lebih pelan lagi waktu jalan sampai ketemu nanti ibu. Kan terlalu pelan kan? Jadi harus buat 100 tadi ya, Sir. Iya, sebenarnya 100 juga nggak cepat. Karena dia bisa sampai 1695 atau 1700 gitu loh speednya. Terlalu lambat ini. Oh, bisa di sana 1 mm itu ini ya? 1 mm per detik? Enggak selambat. Tambah 1 mili berarti ya. Lambat Udah dapat dong. gede 1 mili. Kita kan di sana selalu pakainya gitu Pak, sekitar 1, 2, hanya itu nilai-nilainya jarang speednya di Sampai sampai. saya mesti coba ngintip sedikit nanti. Saya mau lihat maksudnya apa sih gitu karena 1 milimeter kalau 1 mili per itu kan lambat. 1 mili itu kan 1 segini. mm per detik. Jadi kalau dibuat second itu Oh, ini 1 milimeter per menit ini. Oh, Kayak 5,6 per menit iya. ya. Oh iya. Iya, jadi lambat. Kalau kita kan 1 mm per second. Tapi satuannya enggak di- Saya break aja deh ya. Iya, iya. Break itu sebenarnya dari sini. Kayaknya stop aku sebenarnya. Kenapa sih? Ngekan loading speed mati over. Enggak, itu hotel. Alright. Enggak, harusnya di sini ada tombol merah. Iya, Kenapa Iya. enggak? Nggak muncul ya. Stop, Pak. Saat ini ya, stop. Bukan. Oke. Kok aneh sih kalau nggak muncul ini? Harus muncul ini untuk emergency di Iya, sini. nggak Ada ada di ya. sini nih. Harusnya di sini. Iya. nih. Biasanya ada tanda silang merah Nah. untuk ini. Edit Iya. aja ya, saya edit. Ya ini Nah, itu. 5,6 Newton. Ini ground force. Nah, maksudnya ini. Nah. Itu lampos. 21 milimeter per menit. Ya, mungkin kecepatannya per lewatnya lambat sekali itu 21. Iya, Iya. speednya milimeter per menit soalnya. Iya. Milimeter per second tadi yang Pak Fahim ini. Jadi kita pakai paling 1 atau 2.
Oh, cepet ini. Ya, 2 aja lah atau. Iya, coba dulu deh, soalnya saya nggak tahu reaksinya. Ini kan di pretest ya? Iya. Ya ini yang saat ini. Bukan di prioritas, ini di setting. Iya, Nah, bisa ini pretest. Iya, di setting Untuk speed, Pak. preloadnya kan. Bentar ya, saya anggap ini dia nol aja deh, karena terlalu jauh. Iya. Nah, kalau ini ya cepet. Belum ini belum jalan nih. Ya, karena Belum di start soalnya. nah ini loh, ada merahnya ini loh. Kan nyala sebenarnya. Iya. Untuk start tuh tadi ya. Iya. Ya, sekarang mana? Oh ininya juga saya ganti deh. Satuannya ya, jadi ground clock tadi. Ini masih terlalu lambat. Padahal tadi 2 mm per second ya. Belum di start. Belum di start. Iya, belum start, belum. Habis saya ganti soalnya kan tadi. Diameternya terlalu belum. Ya, ini. Nah, kan langsung. Itu tadi udah maksimum, dia dapat tapi dia nggak sedih terus. Karena kita kasih tadi kan Dua-duanya. drop seperti itu. Iya. Enggak, kita tadi pakainya Yang bukan drop. yang pertama ya, stop Yang- ya. Nah, Itu stop pokoknya yang. dia sudah kita pesan dia stop waktu dia drop gitu kan yang paling pertama, tapi kita juga memang ada kasih dia jalan. Iya. Ini begitu patah, langsung Iya. ya. Nah, ibu bisa bikin begini untuk Nah, dilebarkan gitu. untuk tarik dia ke untuk lihat atau ini fokus ke sini kan, ini kan ada angkanya terus ada lognya. Ibu kan pakai second kan, Iya. bukan milisecond kan. Iya, second. Terus ibu sudah dapat nih grafik biasa begini atau bukan? Iya, kayak Yang penting gitu. itu. Karena saya nggak paham dia saya Iya. ceritanya kalau ini. Iya. Nah terus ibu mau lihat nih misal dalam angka. Yang tadi ibu udah centang semua itu. Yang Terus keluarnya maksimum sama fraktabilitas Nah, ya. ini dia. Berapa ini? 350 gram force 2,4 second. Kalau tadi bapaknya ini hasilnya 2,7. dia dalam mili. Ibu maunya fracturability dalam gram force ya. Iya. Berarti sekarang kita coba Tapi di ke- sana biasanya informasinya selain gram, nanti milimeternya juga akan muncul. Oke, ini nanti saya tanyain ya. Jadi saya kan memang bukan ahlinya, Iya. dan saya tanya ke yang pabrik. Iya. Definisi ibu bahwa ibu juga mau fracture pertama itu kelihatan gram force. Iya. Itu disebut di sininya tuh apa? Iya. Gitu loh. Karena kayak misalnya ini result Atau Kan mungkin ada- istilah work of shell, work of command, toughness, tensile, stringiness, structure strength. Kita coba aja. Structure strength, terus apa lagi? Ini ada. Itu enggak kurang ini ya. Oh, saya nggak klik dia ke dalam. Structure strength is calculated as being the maximum force during the test. Berarti bukan. Berarti ini maunya Coba kalau definisi Please yang finish crunchy speech, ya, coba coba ya. kalau yang itu definisinya apa? crispiness peak is calculated as being the number of peaks that satisfy the definition. Berarti pertama dari crispiness-nya. Saya tanya aja deh. Berarti kita coba Francinas. Kalau Francinas, detailnya Francinas is calculated as being the total work done during the
Test while the load is positive. Itu malah kayak area ya. Iya. Kalau kerja dari ini. Dari kancinya si barang itu. Please finish speak. Kita pakai aja. Ini coba karena itu kan produk Define produk peak listrik kanci. time step 20 milisecond. Terus nanti ya Bu ya, kalau misalnya kita udah dapat nih hasilnya gitu, gunanya untuk pabrik itu untuk apa sih? Untuk dia mau bikin lebih crunchy lagi atau enggak? Ya, Iya. seperti itu atau bisa membandingkan. Kalau dia gratis gitu itu ukurnya berapa gitu kan. Kalau di pabrik biasanya lebih pakai ini sensori Bu ya. Oh, Pakai Iya. manusia itu, oh ini udah cukup. Ini terukur seperti ini kadang-kadang diperlukan kalau yang untuk penelitian ya, perlu data angka kuantitatif. kita ada satu barang namanya tong and with Aaron the test at the circle and spin amor. Oh ini loh Bu, tapi masuk ke hardness. Use the force at the first peak. Iya. Itu definisinya ke Untuk hardness tapi ya. iya, dia kalau Hardness Hardness itu itu ngomong maksimal. apa? harus Peak harus maksimalnya. maksimal. Kalau yang Oh ini hanya solder gitu, pundak Oh, itu loh. oke. Dia ada pundak kecil Iya, iya. di lerengnya. Pertama kali dia pecah. Iya. ya. Karena itu biasanya penting untuk produk-produk yang crunchy dan seperti gel itu juga penting mengetahui yang pertama kali pecah. Jadi kalau misalnya ada gel yang seringkali retak, setelah retak nanti baru ada gaya maksimalnya. Jadi kayak ada tunda kemudian baru maksimal. Oh, jadi kalau kita bikin gel gitu jangan dia pecah-pecah gitu Nah, ya. jangan langsung pecah. Nah itu kan nanti desainnya seperti apa harus bisa terbaca. Kok sudah bolong ya ini? Saya bisa. Kok sudah Bukan saya, yang belum tadi. saya bersihin ini tadi. Kok lambat? Turun nggak? Enggak, ini soalnya kotor itunya itu. Bentar. Ini nggak jalan, kalau jalan dia berputar-berputar. Ini belum jalan kan? Nah, tapi dalamnya harusnya dari situ sudah. Oh. Enggak, Ada tisu, sama tisu ada di sini. soalnya kan ini dia kita force-nya kecil-kecil gitu kan. Iya. Nanti kena gini dia sudah. Jadi kotor sedikit. Nah, Ini dia ya. sudah kebeban gitu. Dan dia kalau ini nggak mau jalan, kalau nggak SMS berarti kadang-kadang kita masih ada ini masih jalan. Sensitif berarti bagus lah ya. Heeh. Jadi aman. Harusnya bisa nih. Nomor nggak jalan ya. Ini jalan sih. Merah itu. Iya. Apa di oke jadi mati. Nah ini baru jalan. Tuh langsung mati. Ada apa kan? Atau kedalaman ininya benar nggak?
Bentar, saya cek ulang deh semuanya. Ya, saya cek. Berubah-berubah semua nih. Kenapa nih? Ini kok tadi kan sudah ganti nih. Jadi terang force 2 mm per second. Makanya saya tes orang itu masih dalam sensornya. Iya. Tadi kan matang. Dan ini jaraknya settingannya sudah berhenti terlalu jauh berarti kan. 360. Ada berhenti ya? Dia hanya sampai menggerakkan di presetnya aja ya. Mungkin pas di tes peaknya itu Force-nya terlalu kecil berarti. Oh. Karena saya kan ganti ke drum force. Jadi lipat terlalu kecil kali ya? Jadi begitu dia, ini kan ada gerakan sedikit aja dia sudah dapat gitu loh. Tadi terlalu kecil sih. kalau ini biasanya sekitar 10-an apa sih. Mesin alat beda ya? Tadi yang data yang tadi ya, Tadi masih Newton ini. Bentar, ini new saya edit aja. Saya kembaliin dia ke Newton aja. Kan nggak, hasilnya kan nggak ngaruh ya. Iya. Ini yang ngaruh kan. There was an aspect during the test setup. The result following the bin has been aborted. Berarti jarak ini masalah jarak. Kita ada pasang jarak yang salah nih. Tadi karena pendek bu, jadi meskipun jaraknya itu dia udah dapat. Jarak kedalaman maksudnya atau jarak apa? Preload testnya, speednya segini, preload stressnya gini. Terus macam extension rate-nya, test speed-nya 1, limitnya dari mana? Berarti ini bukan untuk, karena kita bloknya gini. itu 5 mm kan maksudnya distance setelah menyentuh sampel kan ya? Iya, perpanjangan setelah menyentuh itu ya. Sampel. Iya. Kita ini lumayan juga kan. Ini tadi untuk ini ya? Untuk roti ini ya, untuk crispy-nya itu ya crispy. Ini SMS ini. Ya biasa semua. Emang biasa mas. Bentuknya kan sama kan, jadi agak sama agak. Kalau ini kan bujur sangkar ya, kalau ini kan persegi panjang. Makanya kenapa dulu nggak dibuat persegi panjang kalau atas Ini 20 ini.
kelihatan ya. Ya, dengan jarak ini kan nggak terlalu jauh berbeda jarak. Ini pasti range-nya besar. Kalau bikin barang alami begini pasti besar. Mungkin orang bilang 2 sama 4 atau 2 sama 5 gitu kan. Jadi Rebar di dalam situ masih oke kisaran lah. ukurannya rebar berarti. Iya. Dan ini kan gram force Pak, kecil sekali Iya. kan. Kalau barang alami pasti range-nya besar. Kita loh kalau ukur plastik ya, kita bilang misalnya tensile gitu ya. Pokoknya di bawah 1000. Oh, iya mana? Udah nanti dilihat yang mau dimatiin siapa. Dari performance-nya. Iya, karena kita kan ada satu namanya Davenport, itu ngukur Belum ya, Pak? intrinsic Masih itu ya? diskometer. Belum. Ini kok lama kenapa Bu ini ya? Terus kita punya Oh, udah nih. banyak alat lah yang namanya Davenport. Dimati-matiin alatnya maksimum. karena Oh, kena extension dia kan. tidak. Ya udah, tinggal sekarang kita cuma 3 di Davenport. Intrinsic diskometer, viscosity, itu PET, falling Stres bar, maksimum, kita stresnya nggak perlu ini. Satunya Dan itu maksimum aja deh. yang berat jenis yang pakai Break tabung view itu loh, Pak. Oh, oke, tabung. Nah, gitu. Tinggal bisa itu doang, mana dimatiin. Jadi dulu kita punya NFI, Air Flow Indexer, dimatiin. Dimatiin. Padahal saya sempat jual loh, Bentar. cuma dia masih cover. Oke, Dia ya masih udah, cover, oke. Tapi udah mati. Dia udah Ada ada. scene, extension, tapi yang bikin Detailnya apa itu? stres. Apa itu? Bagian apa itu? Pak? Diklik 2 kali harus centang kotaknya. Ini kalau mentor Bisa, semuanya, kan? ini kalau mentor semuanya. Padahal kan tadi biasanya hanya satu. Apa itu? Ini ada extension, ada mesin extension, ada extension from preload. Banyak amat ini. Yang mana? Ini. Restart. Oh, nggak usah klik. Bapak pilih yang food aja, masuk ke food. Oh, maksudnya Jangan food. masuk ke maksimum. Itu Oh. biasa untuk umum sih. Ini berarti Cancel aja. Masuk ke yang food aja. Ya. Bentar, maksudnya yang food. Nah, bapak Oh, pilih itu iya. apa? Kan sudah lebih spesifik. Kalau itu Iya, iya. bisa juga, cuma Kita Umum. kita pilih golongin ke food aja. Jelas. Oke. Sebentar, bapak kembali. Ya, Terus kalau dia ada tulisan configuration, bapak coba klik. konfigurasi. Nah, maunya apa gitu? Use the maximum force, Iya, use iya, the maximum. lockdown during the test. Ya kalau oke ya oke. Gunakan kerja yang dilakukan selama tes. Ya, Maksudnya apa jadi itu? Sepanjang itu ya diukur Oh, nanti sepanjang ini. sama dia. Nah. Berarti nanti yang dimasukkan ke tabel ya. Tapi kalau grafik kan Dia nggak semuanya kan. tunjukin, coba bapak klik. Ya. Kan dia pindah kan. Kalau Iya. ini kan dia nanti kasih tahu tes resultnya itu Iya. hanya maksimumnya aja. Oh. Kalau yang ini semuanya nih. Ya tapi dia ambil rata-rata. Kan biasanya kalau grafik kan semuanya diambil juga kan. Harus diambil. Benar, bisa dilihat kan? Iya, Kan ini makanya kan bisa bisa pilih dilihat. aja. Iya, tapi Paling dia kan kan nanti dibutuhkan di tabel nih kan. iya di result tabelnya. Oke. Udah oke nih. Terus kita ini juga ke Ya nanti tinggal diatur aja lah speednya Iya. maunya gimana. ya, sip. Load has exceeded safety limit. Berarti kita punya safety limit terlalu rendah. Karena dia di bawah itu sudah padat bu. Oh iya, iya. Bukan. Tadi kita pakai berapa ya? Makanya saya lihat dulu. Ya dia kan makin banyak. 50%. Loadnya exceeded lagi. Safety limitnya berapa ya? Dilihat di mana yang safety limitnya? Itu padahal sudah berapa?
Berarti settingannya juga harus pas, kalau nggak pas nggak mau jalan juga. Iya, tapi kalau kita sudah ada standar kayak tes itu, kecuali kalau lembek banget, kita malah takut dia nggak Iya. mendeteksi kan. Tapi kalau masih standar sih dia itu udah oke loh. Kenapa dia nggak mau jalan? Closing the batch will terminate the test. Are you sure?